Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandri Official 10. Jadi selamat datang di segmen transfer vlog. Jadi di segmen transfer vlog kali ini aku pengen bahas salah satu transfer yang baru saja rampung, baru saja selesai, baru saja here we go, yaitu transfernya dari klub terbaik di dunia pada masanya ya, pada masanya. Sekarang sih lagi menurun ya, biasalah ya, namanya juga roda roda kehidupan. Pasti roda tuh yang namanya pasti berputar nanti suatu saat. Sekarang MU lagi di bawah, mudah-mudahan suatu saat bakal di atas lagi. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu transfernya Matheus Cunha dari Wolves ke Manchester United dengan harga 62,5 juta pound sterling. Jadi Manchester United mengaktifkan release clause Matheus Cunha, yaitu dengan harga yang aku bilang tadi, yaitu 62,5 juta pound sterling, dan bakal dikontrak sampai tahun 2030 dengan opsi 1 tahun perpanjang kontrak. Jadi dengan datangnya Matheus Cunha ke Manchester United ini transfer yang bagus, transfer yang memang diperlukan oleh Manchester United, karena kita tahu betapa betapa butuhnya Manchester United pemain kreatif lagi gitu loh. Karena Matheus Cunha ini memang bisa main di berbagai posisi di lini serang, bisa jadi gelandang, bisa jadi winger, striker, dan ini memang diperlukan Manchester United. Jadi kemungkinan besar kalau Bruno Fernandes stay di Manchester United, kemungkinan besar dia akan berduet dengan Matheus Cunha di lini depan Manchester United buat musim depan. Dan juga katanya Matheus Cunha juga dijanjikan nomor 10 oleh manajemen Manchester United. Dan kalau rumor itu benar, berarti Marcus Rashford kemungkinan bakal cabut ke Barcelona. Kita tidak tahu. Dan ya lebih baik, untungnya dealnya Matheus Cunha ini lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya, karena rumornya Matheus Cunha pun lebih kalau nggak salah akhir musim setelah semifinal muncul rumor, dan sekarang di tanggal 26 Mei itu dealnya sudah terjadi, dan baru sekarang aku buat videonya. Dan kita ke statistiknya Matheus Cunha dulu, oke? Jadi Matheus Cunha itu musim ini mencetakkan 20 gol dan 16 assist di seluruh kompetisi yang diikuti oleh Wolves musim ini. Mudah-mudahan Matheus Cunha nggak kena kutukan Manchester United. Jadi setiap pemain yang datang ke MU yang musim lalu tampil sangat bagus, tiba-tiba datang ke MU flop, mainnya nggak seperform ketika di klub sebelumnya. Mudah-mudahan Matheus Cunha memang menjadi kepingan puzzle yang dicari oleh Ruben Amorim, dan ya kita dapat pemain kreatif, dapat pemain yang bisa cetak gol, pemain yang mungkin nanti bisa bergantian dengan Bruno Fernandes untuk bermain di posisi gelandang serang. Dan kabar terbaru kita sekalian aja ya, jadi bahas transfernya Matheus Cunha, sekalian juga bahas rumor transfer yang terjadi buat Manchester United sejauh ini ya. Dan ini sejauh ini dari tanggal 5 Juni 2025, ini aku record jam 5 pagi. Jadi transfer pertama adalah yang kita bakal bahas. Sabar, kita refresh dulu. Yaitu berita terbaru tentang Bryan Mbeumo. Jadi beberapa hari lalu Bryan Mbeumo ini menyatakan minatnya untuk bergabung ke Manchester United. Di tengah
Dia juga dapat tawaran dari Arsenal yang main di Champions League, Tottenham yang main di Champions League. Terus terakhir itu dapat tawaran dari Newcastle yang main juga di Champions League. Tapi Bryan Mbeumo itu lebih memilih untuk bergabung ke Manchester United yang tidak tampil di kompetisi Eropa manapun. Oke, jadi dia udah menyatakan minatnya, dan hari ini pada saat aku record video kali ini itu Manchester United sudah mengirimkan tawaran pertama ke Brentford untuk membeli Bryan Mbeumo dengan penawaran 45 juta pound sterling plus add-ons-nya itu 10 juta pound sterling. Jadi total MU mengeluarkan dana untuk penawaran pertama buat Bryan Mbeumo, jika diterima itu sekitar 55 juta pound sterling buat Bryan Mbeumo. Dan kalau deal ini terjadi sih gokil sih. Bakal menarik lini serang Manchester United musim depan, karena kita tahu kalau Marcus Rashford cabut ya, dan juga Sancho kayaknya bakal cabut juga karena Manchester United sudah tidak mau bekerja sama dengan Jadon Sancho. Ada Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan bayangkan Manchester United bisa beli striker baru, karena di rumor selanjutnya kita bahas itu Højlund diincar oleh Inter Milan. Jadi untuk Bryan Mbeumo kayaknya sih bakal deal dalam beberapa hari ke depan sih antara Brentford dan juga Bryan Mbeumo. Ya, menarik sih transfernya Manchester United buat musim ini, karena memang dari beberapa posisi yang memang harus dibenahi Manchester United buat musim depan agar at least tidak seburuk musim ini finish di peringkat 15, yaitu lini serang. Karena Manchester United susah bikin gol musim ini. Dan kalau Rasmus Højlund, seperti yang gue bilang ya, kita bahas Rasmus Højlund. Kalau Rasmus Højlund berhasil dijual, kayaknya dan juga Garnacho bisa dijual, kayaknya Manchester United bakal beli striker antara Gyökeres atau Osimhen. Ya, kemungkinannya Gyökeres 90% kalau Rasmus Højlund kejual, dan 10%-nya Osimhen. Karena Gyökeres mungkin agak sulit ya, karena Gyökeres mau bergabung ke tim yang main di Liga Champions. Memang susah nih. Agak susah kasusnya Gyökeres, tapi ada satu poin plus yang dimiliki oleh Manchester United, karena Gyökeres pernah dilatih oleh Ruben Amorim, dan musim dimana dia memang sedang gacor-gacornya itu di bawah asuhan Ruben Amorim. Jadi kayaknya Ruben Amorim bisa menjadi nilai yang berpengaruh buat transfernya Gyökeres ke Manchester United. Dan Osimhen sih kenapa aku bilang 10%, karena Liam Delap kan sudah ke Chelsea ya, jadi nggak mungkin. Kenapa Osimhennya 10% ke Manchester United? Karena gajinya mahal banget bro, sumpah. 390.000 per pekan, hampir setara Erling Haaland aneh gajinya Osimhen. Tapi dengan kualitasnya Osimhen kayaknya sesuai sih, layak mendapatkan gaji sebesar 390.000 pound sterling. Sekitar situ. Itu layak sih buat Victor Osimhen. Dan satu lagi terakhir, kita bahas kiper. Untuk kiper, Altay Bayindir tuh menyatakan bakal pergi dari Manchester United. Oke. Jadi Tom Heaton kan sudah kayaknya nggak mungkin bakal jadi kiper utama lagi. Tom Heaton kan kenapa masih diperpanjang kontrak walaupun umurnya sudah 35 dan juga jarang bermain ya, itu karena untuk memenuhi kota homegrown, pemain berpaspor Inggris. Jadi itu alasan kenapa Tom Heaton tetap dipertahankan sampai saat ini.
dan Alta Bayendir menyatakan cabut, berarti tinggal Andre Onana lah sendiri. Oke. Kemarin rumornya Joao Garcia yang bakal bergabung ke Manchester United, tapi beberapa jam yang lalu Joao Garcia itu menyatakan untuk sudah deal secara pribadi untuk bergabung ke Barcelona dengan harga 25 juta euro buat Joao Garcia ke Barcelona. Jadi itu opsinya sudah tidak mungkin terjadi, hanya menyisakan satu rumor lagi, yaitu Emi Martinez. Karena kenapa Emi Martinez dan kenapa Aston Villa mau jual Emi Martinez? Karena Aston Villa sedikit mengalami bukan krisis jatuhnya kosakatanya, kekurangan budget transfer. Jadi dia harus cut jual beberapa pemain agar agar salary cap-nya dan juga keuangan di timnya Aston Villa tuh stabil, karena itu efek dari mereka gagal lolos Champions League. Jadi Aston Villa kemungkinan bakal melepas beberapa pemain pilar penting mereka, contohnya Emi Martinez, dan rumor terakhir mengatakan Emi Martinez terbuka untuk join ke Manchester United, tapi dengan syarat Onana harus pindah. Sedangkan sampai saat ini rumor tentang Andre Onana untuk diminati oleh klub lain itu tidak ada. Jadi itu yang masalah besar untuk posisi penjaga gawang. Tapi ya, kalau menurutku pribadi, walaupun aku juga pribadi agak sedikit ragu dengan Onana, tapi kalau kita memang tidak bisa mendapatkan pengganti Onana, carilah pelapis buat Andre Onana. Gitu. Dan biarkanlah agak gimana ya? Karena tidak ada rumornya sampai saat ini. Ya biarkanlah Andre Onana stay gitu loh. Biarkanlah. Jadi biarlah Onana yang jadi kiper utama kita lagi musim depan. Ya harap-harap ada perbaikan, ada progres dari Andre Onana. Jadi itu sih menurutku ya. Karena sulit nih. Harus Onana dulu dapat klub, baru transfer Emi Martinez bisa terjadi gitu. Dan sekarang MU OTW beli pemain kedua mereka buat buat transfer window musim panas kali ini setelah Matheus Cunha yang deal, yaitu Bryan Mbeumo, pemain berusia 25 tahun asal Kamerun. Jadi ini mungkin ada koneksi juga ya antara Onana dan juga Mbeumo. Onana bilang, kamu ke MU aja, temenin aku gini-gini, dan akhirnya Mbeumo memilih bergabung ke Manchester United. Enggak, itu bercanda. Ya mungkin Mbeumo memang mau, dan juga mungkin Amorim langsung bicara kali ya ke Mbeumo, kalau dia gabung ke Manchester United bakal jadi pemain penting, pajalnya Amorim mungkin ya kayak gitu. Jadi walaupun tanpa main di kompetisi Eropa manapun, Bryan Mbeumo mau gitu loh. Jadi selamat datang Matheus Cunha di Manchester United. Semoga bisa tampil lebih baik dibandingkan di Wolves, bisa mencetak 20 gol lagi dan juga 14 assist lagi di musim ini, di musim 2025-2026 buat Matheus Cunha. Dan buat Garnacho, tolong cari klub karena kamu butuh uang dari kamu Garnacho, dan we'll see dalam beberapa hari ke depan. Here we go, Bryan Mbeumo. Jadi itu saja buat buat pembahasan transfer Manchester United dan juga beberapa target transfer Manchester United dan juga beberapa rumor transfer dari Manchester United buat musim ini. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.